Tak kira ada bridging. Jika saatnya kita ketemu dengan KPU Kabupaten Pekalongan, tentunya tiap hari Jumat ya kawan Rasika. Dan narasumber kita ini luar biasa, udah lama nggak ketemu sama beliau. Kalau teringat beliau itu saya teringat ibu saya. Beliau ini orangnya sangat ramah, murah senyum. Sak Pekalongan. Kemarin saya sama yang lain juga ngomong gitu sih Bu. Ya, beliau Ketua Umum KPU Kabupaten Pekalongan, ada Ibu Lailatul Izzah, dan tema kita pagi hari ini anggaran rutin dan rencana anggaran Pilkada 2029. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Alhamdulillah, Jamil. Subhanallah, selalu senyumnya lepas losdol ikhlas ya Bu. Iya, udah Siap? sarapan Mas. Yang besok belum. Kalau yang tadi udah. Alhamdulillah. Karena sarapan tuh kita bisa punya harapan untuk bisa sarapan besoknya lagi. Alhamdulillah. Hidup untuk mikir makan. Padahal makan untuk hidup Bu ya. Iya. Ya, santai ya kawan Rasika, berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Kalau kawan Rasika mau ikutan gabung, silahkan nanti bisa telepon atau WA ya di 085647731111 atau lewat streaming www.rasikapekalongan.com atau YouTube Rasika TV Official dan juga Facebook dari KPU Kabupaten Pekalongan. Ada Bu, quote hari ini, kata-kata hari ini? Aduh, belum menyiapkan Belum Mas. nyampe. Saya sudah Bu. Luar biasa. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Kalau orang lain tidak bisa, apalagi saya. Iya. Gitu ya, Mas, Tapi hari ya. ini kita harus bisa mencerna apa yang akan disampaikan katanya dengan anggaran rutin dan anggaran untuk Pilkada 2029 ya. Mungkin kawan Rasika, kalau kita bicara tentang anggaran mesti ada kaitannya dengan efisiensi anggaran. Pemerintah lagi efisiensi anggaran. Betul, Dan tentunya efisiensi anggaran itu bisa gerakannya mungkin agak-agak terbatas karena ada efisiensi anggaran. Atau gimana? Sebelum kita ke pertanyaan inti ya, gimana Bu? Pengaruh nggak? Ya yang jelas kalau ya karena ini baru tahun ini saja ada kemudian perpres tentang efisiensi di semuanya, termasuk juga KPU juga terdampak tentang efisiensi anggaran ini. Ini ya yang jelas kalau kita akhirnya tidak ada anggaran untuk kegiatan ketika non tahapan. Saat ini kan dibilang bahasa kami adalah non tahapan Mas. Jadi karena tahapan pemilu dan pilkada sudah selesai, ini kan sekarang kita masih sebenarnya ada kegiatan. Mungkin ini sekaligus menjawab pertanyaan orang-orang, apa sih yang dikerjakan KPU kalau sudah tidak ada tahapan pemilu maupun pilkada? Masih 5 tahun. Ya, nanti kan tahapan mulai tanggal Mas 2027. Jadi 2025, 2026 ini sebenarnya ada kegiatan-kegiatan kami. Salah satunya adalah persiapan. Tadi di tema kita kan adalah rencana ya, RAP, rencana anggaran belanja untuk Pilkada 2029. Nah, ini kita memang sudah mulai nyusun. Salah satunya yang kita lakukan kerjakan saat tidak ada tahapan ataupun kemudian non tahapan ini, salah satunya adalah kita sudah mulai menyusun RAP untuk 2029. Ini sudah mulai. Itu salah satu ya. Dan kegiatan yang lainnya yang selalu terus berjalan itu kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih ataupun pendidikan demokrasi. Ini kita terus berjalan karena ini juga untuk memberikan pengetahuan maupun mempersiapkan para pemilih yang pemula terutama untuk kemudian mereka nanti menjadi pemilih yang baik dan yang cerdas, ataupun mungkin untuk memberikan pendidikan demokrasi kepada masyarakat seperti itu. Ini yang terus berjalan, yang mungkin tidak tersorot. Tersorot. Karena ya kita mendatangi ke beberapa. Itu masuk anggaran rutin atau apa? Nah, kalau dulu ada di anggaran rutin. Nah, itu salah satu yang kena efek efisiensi. Oh, nah berarti artinya berpengaruh terhadap kegiatan KPU ya kan? Kegiatan tetap jalan, cuman akhirnya tantangan bagi kami ketika ada efisiensi anggaran itu kita menggunakan
kegiatan itu yang non budgeter. Salah satunya ini kita podcast, kita maksimalkan podcast dengan Rasika yang memang kemudian tidak berbayar gitu ya, maksudnya non budgeter. Ataupun mungkin kita siap diundang baik sekolah-sekolah, kampus maupun pondok pesantren, ataupun mungkin organisasi ataupun LSM yang mungkin mereka mau mengadakan pendidikan demokrasi ataupun pendidikan pemilih. Karena memang kita tidak punya kegiatan khusus. Yang jelas pendidikan pemilih tetap berjalan, cuman tantangannya bagaimana kita memaksimalkan ya semua lini, apalagi kalau sekarang alhamdulillahnya di era digital ini akhirnya yang lebih maksimal di medsosnya. Kita dimaksimalkan di medsos. Tapi ya itu sebagian ya seperti itu sih Mas. Jadi efek efisiensi salah satunya itu. Iya, jadi, tapi tetap bisa berjalan ya. Masih tetap berjalan. Piye carane lah. Iya, itulah sak pinter-pintere gitu ya. Iya, oke. Untuk komponen utama dan anggaran rutin KPU Kabupaten Pekalongan setiap tahunnya itu komponen utamanya apa sih, Bu? Kalau komponen utamanya itu anggaran ini rutin ya itu. Anggaran rutin itu kalau yang sekarang ya itu cuma 2 Mas. Gaji sama operasional. Oh, cuma gaji sama operasional? Iya. Berarti kegiatan sosialisasi itu? Ya, karena kena efisiensi tadi. Kena efisiensi. Kalau sebelum-sebelumnya ya itu masih ada kegiatan. Padahal kegiatan di KPU itu selain pendidikan pemilih ataupun pendidikan demokrasi, kita juga ada yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Oh iya, karena kan ada lahir, mati pindah masuk. Itu karena memang data penduduk itu dinamis. Bisa dibilang bukan hanya per bulan atau per minggu, per hari. Bisa dibilang per hari kan. Bisa saja karena dalam satu kabupaten hari ini ternyata ada yang ngurus pindah keluar ataupun ada yang ngurus pindah masuk Kabupaten Pekalongan. Pindah alam juga. Pindah alam, betul. Itu kan mesti hampir ada pindah alam, pindah tempat, itu kan tempat, juga selalu ada kan hampir tiap hari. Orang lahir juga. Kalau lahir nggak kecatat karena 17 tahun ya. Berarti bagi para yang masuk usia 17 tahun. Oh iya. Jadi kan setiap hari kan ada lah ya. Ada, mesti ada. Pasti ada yang setiap harinya hari ini dia jadi ulang tahun ke-17. Itu yang kita update, yang kita mutakhirkan. Jadi ini persiapan untuk baik pemilu maupun pilkada ini supaya data pemilihnya ini nanti mutakhir lah. Seperti itu. Jadi kita ada yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu. Setiap bulan kita adakan kemudian untuk memutakhirkan. Nanti jadi datanya benar-benar valid, Bu. Betul. Ya, terus untuk itu, Bu, proses penyusunan anggaran rutin KPU itu dilakukan biar sesuai dengan kebutuhan operasional. Ya mungkin tadi sudah sempat disinggung sedikit. Kalau untuk kemudian kan ini soal RAB ya, RAB itu kemudian bagaimana kita merencanakan biar nanti jangan sampai inilah kurang ya. Ini kan kalau di kita itu ada yang namanya SBM ataupun standarnya, standar maksimal untuk seumpama untuk gaji ataupun honor itu berapa. Nah, untuk mengantisipasi itu kita perencanaannya dimaksimalkan, Mas. Jadi kalau standarnya kan ada standar nasional gitu ya, kita di angka maksimal dulu. Jadi kalau nanti kemudian ternyata bahasannya ya ininya naik gitu ya, ini kan kita sudah aman. Oh jadi, iya, bisa jadi nanti barang itu kan fluktuatif, bisa naik turun, berarti diambil yang dimaksimalkan ya. Biar nggak nombok lah. Harga standar, harga telur saat ini 28.000 dianggarkan 28, nggak taunya bulan berikutnya udah 30 naik atau 30 ya. Yang biasa belanja telur tahu ya, saya juga kadang suruh belanja toko sebelah. Ya. Oke, terus tantangan terbesar, Bu, dalam pengelolaan anggaran rutin KPU di Kabupaten Pekalongan di tengah efisiensi anggaran ini? Lah itu tantangannya yang tadi saya sampaikan ya, di tengah efisiensi kemudian kita juga harus tetap melaksanakan kegiatan. Nah ini kita kemudian ya memaksimalkan
ya teknologi, salah satunya kan dengan Oh medsos iya. ya. Nggak ngelukro biasanya kalau saya anggarannya anak saya anggarannya dikurangi sangu terus ngelukro nggak semangat. Ya, Kalau nah kan ini iya dimaksimalkan ya. dimaksimalkan. Ini salah Mm. satunya dengan kerjasama dengan Rasika kita maksimalkan untuk Mm-mm. kemudian kita berbagi informasi dengan masyarakat gitu kaitannya dengan eh, pemilu maupun pemilihan gitu ya. Mm-mm. Kita juga memberikan informasi-informasi yang lainnya yang mungkin memang kita lebih memaksimalkan di media sih Mas, medsosnya. Mm-mm. Medsos kita jadi informasi itu Yang penting ada internetnya aman iya, ya kan, betul. wifi-nya. Karena itu yang dibayari Ya, Mas. ya, kan masa anggaran Masuk rutin anggaran ya. rutin Kalau itu. untuk yang sosialisasi ke sekolah-sekolah ngadain Iya, sendiri itu iya. kan terkena dampak efisiensi ya. Betul. Dan Jadi, alhamdulillah kan karena kita sudah biasa kerjasama dengan beberapa lembaga, kita sampaikan bahwa kita siap diundang, walaupun mungkin biasanya mengundang, mereka betul, siap betul. diundang ya. Biasanya kita mendatangi, malah Mendatangi. kita mendatangi, minta waktu untuk kita kemudian datang ke mereka sosialisasi gitu ya, ataupun pendidikan pemilih. Ini sampai kemudian kita bisa bawa lah ya, gaya iya, dibawa itu. Kalau sekarang benar-benar kita memaksimalkan kerjasama dengan pihak-pihak lain, yang sudah ya pernah kerjasama gitu. betul, untuk kemudian kita sampaikan kita siap, kami siap, KPU siap untuk diundang mengisi gitu kan kalau kegiatan mereka. Iya. Tapi ya itu kami siap datang untuk menjadi narasumber Tapi saja. jangan-jangan mereka juga efisiensi anggaran juga. Tapi udah berjalan bisa itu Bu. Iya, karena kalau gini, ada beberapa memang program sekolahan itu kayak P5. Oh iya program Kalau rutin sekolahan. itu program rutin sekolahan itu P5 kan memang mereka kalau nggak datang ke KPU, kita yang diundang ke mereka. Oh, Jadi iya, itu sudah berjalan dari sebelum-sebelumnya karena memang sudah ada programnya dari sekolahan, baik itu SMP, SMA, dan lumayan kan kalau sekolah-sekolah di Kabupaten Pekalongan lumayan banyak. Ya kan Seperti mereka kan itu. potensi pemilih ya nanti di Betul. tahun 2029. Iya, pemilih pemula. Pemilih pemula ya. Nah, itu. Oh benar berarti anak saya dulu pernah SMA 3 itu tapi kota ya. Pekalongan. Ya panitianya. Oh KPU kota ada sosialisasi termasuk berarti sosialisasi untuk demokrasi gitu ya. Iya. Jadi tetap maksimal ya kawan Rasika meskipun efisiensi anggaran tidak membuat kita terus aras-arasen kerja kita terus jadi tidak semangat tapi ternyata dimaksimalkan fungsi-fungsi termasuk sosial media. Betul. Kemudian juga yang sudah pernah kerjasama kita siap datang. Oke, jadi tetap bisa berjalan kegiatannya. Kemudian bagaimana nih KPU memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran rutin? Iya, ini kan memang sekarang eranya kan semuanya transparansi. Jadi di webnya KPU itu kita akan upload. Jadi baik itu anggarannya berapa, terus kemudian LPG-nya, penggunaannya itu kita upload juga. Jadi masyarakat bisa lihat bagaimana sih penggunaannya, gitu kan. Makanya beberapa kali KPU RI mendapatkan penghargaan WTP wajar tanpa pengecualian. KPU-nya berarti semua sampai KPU berarti semua lembaga berarti kan termasuk kita karena dinilai kita ya sudah transparan. Kita selain memang ada yang dari BPK ya yang meriksa, kita memang kemudian diwajibkan sebagai bentuk transparansi itu kita upload di webnya KPU. Karena transparansi anggaran itu ya memang sudah dicanangkan pemerintah sudah lama Bu sudah ya. Lama sudah jadi berjalan. Masyarakat bisa mengakses ini. Benar Benar nggak kegiatan segitu? Kesannya kok sederhana tapi kok dilihat website anggarannya gede misalnya. Iya, betul, benar masyarakat bisa memantau Bu ya. Nanti kan tahu uang segitu tuh digunakan untuk apa saja gitu ya. Detail Bu. Detail. Termasuk untuk MC berapa? Enggak maksudnya seumpama kan gini kegiatan debat kandidat. Debat kandidat tuh berapa? Sekian enggak sewa gedung, konsumsi enggak rincian gitu Bu. Iya. Dan di situ kan bisa diketahui ya bahwa ini kegiatannya itu digunakan benar-benar sesuai dengan wajar gitu ya, tanpa pengecualian. Ternyata juga udah berjalan masyarakat bisa memantau pelaksanaan dan anggarannya ya. Iya. Alangkah awal apa yang sudah direncanakan Bu untuk menyusun anggaran Pilkada 2029? Kan masih lama berarti kan sudah ada langkah-langkah untuk penyusunan anggaran. Tadi yang dikatakan kebutuhannya itu kan harus
dimaksimalkan. Karena nanti 2009 kan anggarannya sekian, misalnya bensin bisa jadi naik ya kan, 2000 kan kita nggak pernah tahu. Itu persiapannya gimana? Ya, untuk RAB 2029 sendiri kita memang kemarin sudah mulai merencanakan itu, sudah memulai itu, dan kita memang tadi seperti saya sampaikan untuk mengantisipasinya kita maksimalkan di standar itu dimaksimalkan paling atas. Jadi seumpama nanti ada kenaikan itu kan masih tercover. Jadi memang kalau di pemilu maupun pilkada itu kan itemnya sudah jelas. Di tahapan-tahapan itu sudah jelas. Seumpama untuk pemutakhiran data pemilih kan coklit, dari coklit sampai kemudian dari DPS, ada uji publik, ada kemudian sampai penetapan DPT, itu kita sudah mulai alokasikan. Terus itu di situ kan juga kita itu tidak termasuk rutin, Bu, ya? Tidak, itu yang nanti pada waktu pelaksanaan tahapan. Ya. Nanti di situ kan ada juga ketika coklit kan ada yang namanya pantarlih. Nah, pantarlih ini kan kemudian kita hitung, oh ya pantarlihnya sesuai dengan jumlah TPS. Makanya kan sebelumnya kita sudah menghitung dulu perkiraan kita nanti di tahun 2029, kita kemarin pakainya karena patokannya kemarin pelaksanaan pilkada itu di November, kita minta data sama Capil untuk kemudian prediksi sampai November 2029 ini penambahan pemilih pemulanya itu berapa. Nanti kita bisa hitung sama penambahan jumlah penduduknya itu per tahunnya berapa. Itu kan mereka punya cara. Nah, ini kita hitung. Di situ nanti kita tahu, oh nanti perkiraan 2029 ada 2000 TPS. Dan di situ 2000 TPS ini kan berarti membutuhkan minimal 2000 pantarlih. Karena kita juga kemarin ada ya sesuatu yang baru, yaitu ketika kalau pantarlihnya satu orang itu maksimal 400 pemilih yang dicoklit. Itu kemarin ada aturan baru, padahal kalau aturannya pemilu kan satu TPS maksimal 300 orang. Tapi kalau untuk pemilihan atau pilkada itu satu TPS maksimal 800. Oh, banyak. Nah, 800 kali lipat. Ya, karena kan yang dipilih kan antara 5 surat suara sama 2 kan. Oh iya. Nah, waktunya untuk penggunaan waktu untuk milih kan lebih cepat. Makanya satu TPS-nya jumlah pemilihnya naik. Cuman kemudian dibatasi juga, kita tidak dimaksimalkan di 800. Kemarin kita dibatasi di 600. Di 600. Oke, Bu. Sebelum berlanjut nanti saya juga mau nanya ini nih, berdasarkan pengalaman pilkada sebelumnya ini, kebutuhan anggaran terbesar itu apa? Mungkin kawan Rasika juga kepengin tahu. Kita break sejenak, tetap di Ngobras Berpalekat. Rasika FM. KPU telah menyelenggarakan pemilu serentak 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak 2024 pada tanggal 27 November 2024. Seluruh rangkaian tahapan pemilu yang dimulai pada Juni 2022 telah terlaksana hingga dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih periode 2024-2029. Di tengah penyelenggaraan tahapan pemilu, KPU juga bekerja melaksanakan tahapan Pilkada serentak 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin, anggota KPU Agus Melas, Betty Epsilon Idrus, Yulianto Sudrajat, Idam Holik,
Parsadaan Harahap, Iva Rosita, bersama Sekretaris Jenderal KPU Gana Dermawan Sutrisno, bekerja bersama jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menggelar pilkada pada 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Pilkada Serentak 2024 dengan slogan Pilkada sebagai sarana integrasi bangsa ini menjadi momen penting untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati yang akan mengemban amanah rakyat dalam 5 tahun ke depan. Gelaran Pilkada Serentak tahun 2024 ini merupakan gelaran pemilihan lokal terbesar di dunia. Dengan semangat transparansi, partisipasi dan profesionalitas, KPU telah berhasil menggelar pemilu dan pilkada secara serentak dengan lancar, demokratis, dan berintegritas. KPU melayani. KPU telah menyelenggarakan pemilu serentak 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan pilkada serentak 2024 pada tanggal 27 November 2024. Seluruh rangkaian tahapan pemilu yang dimulai pada Juni 2022 Iya, apapun informasinya sampaikan ke Rasika. Kita masih ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan tiap hari Jumat ya. Dan tema kita tadi sudah kita sampaikan, yaitu anggaran rutin dan rencana anggaran Pilkada 2029. Kalau kawan Rasika mau nanya-nanya juga boleh, atau sekedar dengerin akhirnya tahu ya, karena ini ada transparansi anggaran juga yang di upload di website, jadi kawan Rasika bisa tahu kegiatan anggarannya juga udah bisa tahu ya di websitenya. Kemudian juga tadi efisiensi anggaran, kegiatan tetap berjalan karena dimaksimalkan fungsi media sosial termasuk bersama Rasika gini Bu ya. Oke, jadi kegiatannya tetap berjalan, ini luar biasa ya, jadi artinya tetap semangat ya karena memang kewajiban tugas Bu ya. Ya. Oke, tadi kita nanya apa? Oh, kebutuhan anggaran terbesar untuk pilkada itu apa? Berdasarkan pengalaman sebelumnya. Iya, kebutuhan terbesarnya itu honor badan ad hoc. Oh, iya, hampir bisa dibilang 40% dari seluruh anggaran itu digunakan, yang 40% adalah untuk membayari badan ad hoc. Karena badan ad hoc kita itu kan di kecamatan ya, PPK 5 orang, dengan juga plat tambah dengan sekretariat kali 19. Oh iya, 19 kecamatan. Iya. Oh iya ya. Terus PPS 3 orang PPS kali itu yang desa 285 desa kelurahan. Nah, tambahi lagi sama sekretariatnya. Berarti kan 6 kali 285. 885. Terus nanti kan pada waktu coklit kita juga rekrutmen yang namanya Pantarleh sampai ribuan kan, sampai 2000-an orang. Karena itu per TPS. Apalagi kalau pilkada aturan kemarin itu nggak bisa ditekan Bu, misalnya butuhnya sekian dikurangi efisiensi anggaran misalnya, memungkinkan nggak Bu itu? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Itu malahan yang ada pengalaman kemarin, kalau dulu satu TPS ya 1 orang ya, pantarlihnya, petugas pantarlihnya. Kalau kemarin itu aturan baru, malahan ketika satu TPS melebihi 400 pemilih itu pantarlihnya 2 orang, malah nambah. Yang kejadiannya adalah malah seperti itu. Jadi
Belum lagi nanti ada KPPS yang bekerja di hari H 7 orang kali berapa ribu TPS tambah 2 PAM TPS. Nah, ini kebutuhan terbesarnya adalah di situ untuk bayar di honor badan ad hoc. Wow, itu lumayan 40% Bu ya. Kalau yang lain mungkin operasional pas pilkada itu mungkin bisa jadi pertahapan kan sama kayak pemutaran data pemilih. Ya paling mungkin pas coklis. Kotak-kotak masih bisa dimanfaatkan. Logistik. Kalau logistik atau itu baru semua. Baru semua. Pakunya kan masih 5 tahun baru disimpan. Semua. Yang penting nggak tayangan atau karatan. Enggak. Baru semua. Baru ya? Baru semua. Untuk logistiknya semuanya baru semua. Kalau paku berapa kilo Bu? Kabupaten. Saya kurang tahu ya, banyak banget puluhan kilo ya. Ya bisa digunakan untuk kuntilanak, biasanya dipaku di kepalanya. Ya, oke. Ini bagaimana nih cara KPU untuk memperkirakan kenaikan biaya Pilkada 2029 dibandingkan Pilkada sebelumnya? Kan mesti tetap beda lah kan, tiap Pilkada 5 tahun sekali itu anggarannya mesti beda, nggak mungkin statis sama itu. Iya. Karena kita ada standar nasional dari Menteri Keuangan, jadi kita maksimalkan aja Mas. Jadi kemudian kenaikan itu ya kita kan tidak tahu predik ininya ya. Cuman yang jelas untuk mengantisipasi kita maksimalkan di angka maksimal. Seumpama untuk kegiatan-kegiatan bintek itu kan pasti ada makan minum, snack dan sebagainya. Ini kita di angka maksimalkan. Seumpama sekarang kemudian rata-rata di angka 15.000 gitu ya, kita dimaksimalkan di 25 atau berapa. Jadi kita lihat tetap disesuaikan dengan SPM-nya, karena kan nggak mungkin nanti kalau tidak disesuaikan itu ya saya nanti di ini juga sama ini dasarnya apa gitu kan. Dan itu juga kemudian menjadi patokan kami semua, jadi untuk bisa memaksimalkan di situ. Jadi insya Allah kalau dengan memaksimalkan itu, karena itu berlaku untuk seluruh Indonesia, jadi ya itu lebih aman seperti itu. Dan biasanya memang lebih aman ketika kita ngikuti SPM yang dimaksimalkan. Ya, terus strategi KPU sendiri Bu untuk mengoptimalkan anggaran pilkada agar efisien tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan. Kalau anggaran berkurang berarti kualitasnya mungkin juga berkurang. Itu cara mengoptimalkan biar tidak mengurangi kualitas penyelenggaraan tuh? Ya, kalau pengalaman kemarin sih, alhamdulillah kita untuk semua yang kita minta di ini ya bahasanya dikasih, jadi kita bisa menggunakan anggaran dengan maksimal gitu ya, sesuai dengan ininya. Dan kemudian kalau kedepannya sih harapannya efisiensinya itu mungkin ya tidak di tahapan lah, karena memang ada beberapa tahapan yang memang tidak boleh, ya bahasanya terlalu berkurang lah. Kalau kemudian kita mungkin ada efisiensi, mungkin kalau memang tidak krusial nggak masalah. Kayak kemudian bintek-bintek ini kita tidak akan mengurangi volumenya ya, karena kita tahu dari beberapa kali kegiatan itu, terutama bintek untuk badan ad hoc, terutama KPPS ini kita maksimalkan. Mungkin untuk kegiatan yang bisa kita efisiensi mungkin di kegiatan lain di luar yang mungkin memang krusial kayak bintek itu kita tidak akan mungkin mengurangi ya. Oh ya, berarti dipilah-pilah mana yang lagi ya, harus kegiatan tetap di efisiensi yang kita mungkin bisa kurangi, tapi ada mungkin kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak bisa. Iya, karena krusial itu Bu ya. Oke, terus ada itu enggak Bu rencana untuk mengintegrasikan teknologi baru dalam Pilkada 2029 dan bagaimana dampaknya nanti terhadap anggaran? Kalau untuk ini ya aplikasi-aplikasi, kebetulan KPU RI itu punya banyak aplikasi, dan kita untuk KPU kabupaten kota hanya kemudian menggunakan saja. Contoh ya kayak untuk data pemilih ya, pemutaran data pemilih, ini kita punya Sidalih, Sistem Informasi Data Pemilih. Ini memang aplikasi yang dibuat oleh KPU RI, dan memang KPU RI punya banyak sekali aplikasi yang kaitannya baik pemilu maupun administrasi. Itu salah satunya yang berkaitan dengan pemilu, kayak Sidalih, data pemilih. Terus Sipol ini yang kaitannya dengan parpol, pendaftaran parpol, anggota parpol, semua di situ. Oh, ada aplikasinya itu ada. Ada lagi yang kemarin mungkin
Sirekap ini ya, yang kemudian Sirekap yang kemudian masyarakat bisa memantau ini gimana sih ininya ya, hasilnya itu, langsung penghitungannya, karena memang kita bisa langsung upload gitu ya. Nah, untuk aplikasi-aplikasi ini memang langsung dihandle oleh KPU RI. Jadi memang langsung KPU RI. Jadi ini berlaku seluruh Indonesia semuanya, dan kita tinggal ya menggunakan saja sih gitu. Dan alhamdulillah memang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang memang disiapkan oleh KPU. Jadi tinggal penyempurnaan kayak data pemilih ini kan memang sudah beberapa kali pemilu, jadi sudah mulai sekarang bagus. Selain data pemilih, ada yang namanya cek DPT online, kita ketika itu kan, ketika sekarang pun untuk memastikan kita masih bisa ini aplikasi karena udah terdaftar kemarin ya. Betul. Untuk kemudian seumpama iseng nih, saya masih terdaftar apa enggak gitu ya, itu cek DPT tapi online. Tapi juga ada yang sudah nggak terdaftar karena pindah misalnya. Iya, berarti masih, tapi kan mungkin di situnya nanti keterangannya kan bukan TPS lama lagi kalau sudah pindah seperti itu. Jadi terus untuk ini Bu, bagaimana ini KPU menangani potensi kebutuhan anggaran tambahan jika terjadi sesuatu yang tak terduga selama pilkada? Kayaknya mungkin sudah diantisipasi itu anggaran tak terduga itu. Gini, pengalaman kemarin kita kalau membikin anggaran itu kan semuanya jelas. Ini seumpama ada beberapa item yang memang di tahapan itu yang harus dianggarkan dan sesuai dengan ininya ya, SPM-nya. Nah, kemudian kalau ada kekurangan, contoh kemarin itu kejadian di pilkada itu kekurangan untuk honor pantarlih. Jadi pantarlihnya itu ketika ada surat edaran dari KPU RI untuk nambah ketika satu TPS itu lebih dari 400 pemilih, itu harus 2 orang. Ini kita sampai ratusan orang. Padahal honornya 1 juta. Bisa kan berarti ratusan juta ya. Iya. Padahal kalau di kita kan sudah per akun-akun nih. Akunnya Mutarlih sekian juta, sekian miliar. Bukan gelondong gitu ya. Gelondongnya di KPU-nya, tapi nanti di RAB-nya kan nanti satu-satu Mas. Nah, pengalaman kami, jadi kan kita semuanya kan rigid nih. Ada lah, salah satunya di pencalonan. Pencalonan itu kita selalu harus menganggarkan calon dari partai ya kan, karena memang kita itu ada yang lewat partai maupun lewat perseorangan. Kebetulan kemarin pada waktu pilkada tidak ada yang daftar lewat perseorangan. Nah, anggaran di perseorangan kan nggak digunakan ini, kita geser. Jadi untuk kekurangan itu kita geser dari akun yang lain untuk kemudian menutupi, karena memang akun itu tidak digunakan. Bisa. Alhamdulillah. Karena memang maksudnya itu memang anggarannya KPU, cuman beda akun. Ya. Biasa subsidi silang ya. Subsidi silang. Ya. Jadi nanti ya kita ngasih ini dulu bahwa mengajukan ini mau direvisi. Ada prosedurnya Mas. Ada prosedurnya, enggak serta-merta kok Kiki ora iso ya. Prosedurnya tetap ada. Ya, cuman kalau kemudian untuk bahasane ketika ada ya itu seperti tadi ya, kejadian-kejadian yang tak terduga itu kita antisipasinya udah ya siap itu. Antisipasinya yaitu kita lihat anggaran mana yang tidak digunakan. Seperti itu sih. Jadi pergeseran saja di anggaran itu digeser saja. Dan alhamdulillah aman Bu ya. Alhamdulillah. Oke, kemudian peran masyarakat sendiri Bu, ini dalam mengawasi penggunaan anggaran pilkada dan bagaimana KPU memfasilitasi masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran itu. Ya. Kita salah satunya itu website itu ya, kita upload di web itu kan. Jadi kita memberitahukan ke masyarakat kalau memang butuh informasi silahkan dilihat di webnya KPU gitu ya. Itu apalagi orang-orang sekarang kan lebih ini ya, melek teknologi. Betul. Ya. Tidak usah datang ke KPU, walaupun mungkin kalau mau ke KPU monggo. Ya, oke. Terus bagaimana KPU ini memastikan anggaran untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih cukup memadai? Tapi nanti Bu ya. Ya kita istirahat sebentar. Ini tunjuk dulu Bu minumannya Bu ya. Ini bukan hiasan. Ini saya juga dapat loh Bu ya. Oke, kawan Rasika, nanti kita lanjutin lagi tetap di Ngobras Berpalekat. Rasika FM.
KPU telah menyelenggarakan pemilu serentak 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak 2024 pada tanggal 27 November 2024. Seluruh rangkaian tahapan pemilu yang dimulai pada Juni 2022 telah terlaksana hingga dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih periode 2024-2029. Di tengah penyelenggaraan tahapan pemilu, KPU juga bekerja melaksanakan tahapan Pilkada serentak 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin, anggota KPU Agus Melas, Betty Epsilon Idrus, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, Parsadaan Harahap, Iva Rosita, bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno, bekerja bersama jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menggelar Pilkada pada 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Pilkada serentak 2024 dengan slogan Pilkada sebagai sarana integrasi bangsa ini menjadi momen penting untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati yang akan mengemban amanah rakyat dalam 5 tahun ke depan. Gelaran Pilkada serentak tahun 2024 ini merupakan gelaran pemilihan lokal terbesar di dunia. Dengan semangat transparansi, partisipasi dan profesionalitas, KPU telah berhasil menggelar pemilu dan pilkada secara serentak dengan lancar, demokratis, dan berintegritas. KPU melayani. Ya, apapun informasinya sampaikan ke Rasika. Kita masih bersama KPU Kabupaten Pekalongan dan kawan Rasika bisa menyaksikan lewat streaming www.rasikapekalongan.com atau Rasika TV Official ya, kemudian IG, kemudian juga Facebook, kemudian juga live Facebooknya KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kita masih bersama Ibu Lailatul Isya, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Ibu Lailatul Isya, berarti Lailatul itu malam, Isya itu kehormatan, benar Bu ya? Iya. Alhamdulillah ya, karena orang tua ngasih nama itu pasti ada harapan atau doa di situ ya. Padahal saya lahirnya siang hari loh. Siang hari, tapi pas lampu listrik mati kali ya, jadi kesannya malam ya. Kalau saya Jamil Bagus, bagus nggak sih Bu? Bagus. Alhamdulillah, makasih Bu ya. Suka bakso Bu ya? Nanti saya traktir pakai duitnya Ibu. Avensi anggaran nggak ada. Kemarin kan Lebaran Haji kan habis dapat daging. Oh iya. Bikin bakso. Masih banyak itu di kulkas tuh sampai sulit nutupnya Bu. Malah rencana mau beli kulkas lagi gara-gara nggak bisa nampung. Ya oke kawan Rasika, kita terusin lagi yang Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama Ketua KPU Kabupaten Pekalongan ya, Ibu Lailatul Isya ya. Anggaran rutin dan rencana anggaran Pilkada 2029. Tadi kita sudah sampai mana Bu ya? Tadi sampai ini ya, sosialisasi ya, anggaran sosialisasi yang tadi pengawasan masyarakat. Ya sudah. Udah. Tinggal berarti ya itu memastikan anggaran untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih itu cukup memadai ya. Nah, ini kalau selama ini kita
cukup memadai ya, karena memang anggaran KPU sebenarnya kan ada dua, APBN sama APBD. APBN itu yang rutin dan juga yang pas pada waktu pemilu. Terus kalau APBD itu pada waktu pilkada ya. Kalau gubernur berarti dari provinsi, bupati dari kabupaten kota itu ya. Nah, kalau kemudian yang ditanyakan anggaran sosialisasi pada waktu tahapan, insya Allah semuanya karena sudah direncanakan terpenuhi maksimal gitu. Nah, kalau kemudian kalau ditanyakannya yang sekarang ini untuk rutin di luar tahapan, ini ya karena kena efisiensi tadi sudah saya sampaikan, akhirnya kalau untuk sosialisasi anggarannya untuk saat ini terutama di 2025 ya, semoga nanti ya 2026 ketika dilihat seperti ini mungkin ada kebijakan lain ada ya. evaluasi mungkin ya. Betul seperti itu mungkin walaupun tidak maksimal seperti sebelum-sebelumnya adalah kayak gitu ya. Yang jelas kalau untuk di 2025 ini anggaran sosialisasi sama sekali nggak ada. Jadi di KPU Kabupaten Pekalongan tahun 2025 ini kan 2.700.000.000 sekian, itu yang 2.500.000.000 itu untuk gaji pegawainya dalam 1 tahun. Nah, yang 250-an itu untuk operasional dalam 1 tahun, yaitu yang untuk bayar listrik, bayar air, telepon, internet, terus pemeliharaan gedung maupun alat-alat ya, kendaraan, pajaknya itu di situ. Cukup, Bu. Iya, harus dicukupkan. Kita juga agak harus berhitung benar Mas, karena 250 dengan sekian kebutuhan dalam 1 tahun pemeliharaan gedung, padahal baru kemarin itu kita rapi-rapi RPP karena kita siap-siap kalau nanti ya itu dari sekolah-sekolahan datang biar tempatnya nyaman lah. Itu kan salah satu sudah digunakan ya, sebagian untuk digunakan untuk merapihkan itu karena pemeliharaan gedung. Jadi di tahun 2025 ini praktis nggak ada anggaran untuk sosialisasi. Evaluasinya dari pusat itu nunggu kita mengajukan atau gimana, Bu? Kalau APBN itu langsung yang merencanakan dari pusat, kita tinggal terima aja, Mas. Tinggal terima aja, tinggal ngolah aja. Itu enggak, paling yang langsung kayak orang rumah tangga untuk sekian suaminya pokok menblondol listrik apa gitu ya. Betul. Dan itu pun listrik pun kan kita sudah harus efisiensi juga. Jadi kita kalau memang tidak benar-benar ngerjakan apa di laptop itu ya, laptop komputernya dimatiin dulu. Termasuk sekecil apapun charger yang nggak ada HP-nya itu nancep. Karena kan memakan setrum juga. Jadi ini kalau sekarang memang benar-benar sudah harus efisiensi. Berarti kalau saya ke KPU malam hari yang terlihat terang itu cuma terasnya, dalamnya mati semua. Termasuk efisiensi ya. Iya, seperti itu. Jadi kalau tadi kembali kepada anggaran sosialisasi, Mas, untuk tahun 2025 ini mungkin ya kita tidak ada anggaran khusus untuk sosialisasi seperti itu. Jadi memaksimalkan semua fungsi termasuk medsos bersama Rasika juga, termasuk bersama lembaga-lembaga terkait yang pernah kerjasama. Betul. Ya. Oke, terus apakah ada pelajaran dari pilkada sebelumnya yang akan diterapkan dalam perencanaan anggaran 2029? Ya, ada beberapa yang tadi contohnya kayak yang tadi yang Pantarlih ya. Jadi kalau dulu kita merencanakan memang di sebelum-sebelumnya itu tidak ada aturan baru petugasnya itu lebih dari 1, ini kita sudah mulai. Jadi kita sudah mulai rigid menghitungnya, itu ada perkiraan berapa TPS yang nanti kemungkinan punya potensi petugasnya itu lebih dari 1 orang. Itu karena nanti berkaitan dengan anggaran, dan juga kita ada beberapa mungkin yang kayak bintek ya, makanya tadi saya sampaikan ada kalau efisiensi ada yang bisa diefisienkan, ada juga yang memang harus yang krusial diutamakan. Seperti itu. Jadi beberapa memang ketika kita sudah melaksanakan evaluasi pertahapan, ini memang ada beberapa hal yang memang kemudian kita benar-benar tindak lanjuti. Nanti di RAB-nya 2029 kita lebih kemudian
persiapannya lebih matang. Oke, terakhir Bu sekaligus closing statement apa yang ingin Ibu sampaikan kaitannya dengan masyarakat Pekalongan terkait pentingnya dukungan terhadap anggaran dan penyelenggaraan Pilkada 2029. Silakan. Iya. Yang jelas pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan yang kemarin sudah berpartisipasi aktif ikut mensukseskan baik pemilu maupun pilkada, dan kemudian selanjutnya nanti akan ada lagi pemilu dan pilkada. Harapannya semoga masyarakat Kabupaten Pekalongan tetap menjadi pemilih yang cerdas, yang pemilih yang dewasa secara politik, karena alhamdulillah dengan dewasa politik kemarin tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, semuanya kondusif, bisa menerima dengan baik bahwa ini adalah hajatan bersama. Dan kemudian untuk anggaran ya yang jelas ini kaitannya dengan pemerintah ya seperti itu aja sih. Yang jelas kita sudah maksimalkan untuk merencanakan sehingga apa-apa yang kami anggarkan itu sudah kami perhitungkan baik-baik. Ya, oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Laitul Isa, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Luar biasa. Jadi masyarakat semakin mengerti, semakin paham kalau biasanya ada kegiatan rutin kok sekarang nggak ada. Itu kaitannya dengan efisiensi anggaran, tapi tidak mengurangi kinerja dan kualitas penyelenggaraan karena semuanya dimaksimalkan. Sekali lagi terima kasih Bu Laitul Isa, sehat selalu, lancar selalu, dimudahkan semua urusan, rezekinya juga makin kerucuk terus banget ya. Allahumma amin. Ya, dan salam buat teman-teman KPU di Kabupaten Pekalongan, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar di tengah efisiensi anggaran ya. Ya kawan Rasika, dengan demikian berakhir sudah Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat tiap hari Jumat bersama KPU Kabupaten Pekalongan, dan sekaligus saya Jamil Suka-Suka dan juga Ira Ceria pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.